Saya ngeliatnya memang dia image-nya tukang ngeprank. Gak kepikiran sama sekali. Tiba-tiba kalau saya lagi syuting film, beberapa kru film yang udah pernah kerja sama Baim mereka bilang, Fat, Baim itu ternyata kalau udah urusan film, dia surprisingly idealis, seksi bagus. Gue kaget, baru meeting aja tuh kita ngomongin konsep, nggak kebayang deh, tiba-tiba dia bisa sangat serius, sangat mendalami film, idealis dan seleranya bagus. Jadi kata mereka kalau lo ada kesempatan syuting bareng Baim, coba deh. Oke. Lalu saya kan sama Baim satu produksi itu di Live India. Kami nggak ada satu frame ya, tapi waktu dulu kami ngobrol, jadi ya saya udah mulai dapat kesan bahwa Baim tuh kalau urusan film dia idealis, punya visi misi yang jelas, punya passion, dan itu yang membuat saya juga tertarik. Makanya begitu saya mengiyakan syuting sama dia dan saya merasakan langsung bagaimana cara dia mendirect, seleranya, idealismenya, yang menurut saya sih dengan kesuksesan Baim kemarin, Baim cukup mengejutkan dunia persilatan. Karena gini, kalau saya tiba-tiba ngedirect mungkin buat teman-teman nggak kaget kalau otak atau out of nowhere Baim muncul ngedirect film bagus, sukses. Aku yakin nggak ada yang ngeduga sih, dan itu menurutku bagus ya. Dan sekali-sekali muncul disruptif yang bikin kita jadi bisa bikin kita excited banget, tapi juga mengejutkan yang akhirnya kita harus lebih menjaga kondisi, berusaha untuk bikin yang lebih baik lagi. Alasannya? Kalau mungkin kalau buat aku Feby sama Luna juga yang udah lama di film, biasanya kan di film itu kan ada bisa kelihatan patternnya gitu kan, ada director for hire, ada director yang bikin film nulis sendiri atau dia barengan sama penulis yang dia hire untuk bikin custom made story. Jadi yang jelas yang pertama, Baim bukan director for hire yang ada skenario datang ke dia terus dia ditawarin buat mendirect. Dia memilih cerita yang menurut dia menarik dan yang menurut dia bisa diberikan sentuhan untuk memperkuat bahwa ini produknya, komoditinya Tiger Wong Entertainment. Jadi tanpa harus tahu skenarionya apa, jalan ceritanya apa. Kalau melihat dari patternnya aja, aku udah cukup yakin kalau Baim tuh pasti akan punya materi yang sangat bagus. Dan ketika pas ditawarin saya baca, benar aja itu menunjukkan kalau nggak ada skenario lain yang skenario yang mirip dengan yang dia buat. Jadi bersyukur banget akhirnya jatuh ke pangkuan saya untuk saya ambil, dan mudah-mudahan ya bisa dinikmati lagi. Oke, alasan aku pertama karena Baim juga seorang aktor kan, itu yang aku paling convince, paling meyakinkan aku. Karena aku dulu pernah syuting sama Baim sinetron zaman aku tembak tuh. Jadi aku pernah syuting sama Baim, aku pernah syuting sama dia. Lumayan tuh 120 episode bersama Baim kan. Pengalaman aku tahu Baim udah lama, dan karena pengalaman syuting sinetron, dia di sinetron aja dia tuh sungguh-sungguh. Dia tuh bener orang-orang yang bisa dibilang kayak dia nggak peduli ini sinetron, oh ini film, apa-apa. Dia pada saat mengambil peran dia tuh sungguh-sungguh, dan aku belajar banget dari dia. Dia benar-benar take peran itu seriously gitu, dan itu juga membuat aku jadi ketemu lawan main yang seperti itu tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi kayak dia aja serius, dan itu tuh ngebantu kita sebagai pemain juga bikin apa ya, tembus kita bahwa kita juga pengen show our best juga gitu. Dan aku itu yang aku paling ingat dari dia gitu. Pada saat dia bikin film, aku tahu nih orang tuh sangat concern dengan acting, dengan ya, karena Baim tuh well ya, well banget. Dikit-dikit nanya ini gimana untuk foto ini, dan dia tuh
gitu. Kayak kita kadang-kadang kayak ini heavy banget apa kepala batu, tapi artinya dia berprinsip, dia meyakini apa yang dia pengen buat. Yang itu menurut aku jarang ada di semua negara Indonesia. Kadang-kadang kita kasih apa diterima gitu. Sedangkan dari kita ini sebagai seorang, kita pengen di challenge, ini kurang deh gitu. Oh ya kurang ya, coba lu dirasain ini lebih. Mungkin point of view-nya nggak pernah kita pikirkan, akhirnya kita menemukan satu point of view yang berbeda, dan akhirnya kayak walaupun berseberangan dengan logika kita memerankan karakter ini, karena kan kita berpikirnya dengan otak kita, dengan perasaan kita, tapi kan sudut pandang pemikiran orang-orang itu juga betul-betul ini nggak kita apa ya sadar bahwa oh ya benar juga ya, dan dia tuh sukanya, aku sukanya dia tuh selalu gini-gini, dan itu membuat kita lebih berpikir aja, iya ya enggak, dan kita akhirnya banyak diskusi untuk mengolah karakter, mengolah skrip, mengolah cerita, dan itu poin plus yang sangat menyenangkan kalau berada di lokasi. Dan I have to say cukup langka sekarang gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau kalian, kalau buat aku cukup langka untuk benar-benar ketemu director yang kita diskusi, kita berdebat, kita benar-benar ngolah gitu. Itu super happy to be part of this project. Film horor pertama Ferry Doyo, headline, clickbait. Saya pertama kali nonton. Mbak tanya tanggapannya dulu. Oh iya. Oh, iya. Oke. Jujur waktu nama Ferry Nuril muncul agak itu bukannya Ferry tuh hanya mau ambil film-film, sorry ya Fer. Ya. Itu kan yang terasosiasi. Alah, jangan lagi. Ya pokoknya itu yang kita bisa pikir gitu loh. Emang Ferry mau kan selama ini mungkin hanya mau film religi atau film drama, nggak mau gitu. Itu bikin aku tambah senang lagi gitu, karena kita ketemu banyak teman ya. Ini juga pertama kali apa? Jadi aku seneng banget ketemu dengan lawan main atau aktor yang aku belum pernah kerja sama. Itu memberikan warna baru banget buat aku belajar baru lagi, jadi kayak fresh lagi gitu. Dan pas ketemu Ferry memang anaknya agak cukup unik ya, jadi aku suka dia akhirnya mau memilih Sukma jadi film horor pertamanya, which is aku dia nggak salah juga, dia agak membelokkan genre yang selalu dia mainkan. Dan ketagihan ya? Apa? Ketagihan ya? Saya tergantung cerita. Langsung back to back horor lagi. Itu akhir ya? Ya itu karena aku merasa belum dapat cerita yang seru. Dan memang tawaran horor waktu itu tidak sebanyak itu. Dan sempat ada horor-horor yang dianggap nggak oke, mereka meredup, dan drama, komedi naik sampai akhirnya muncul lagi horor yang di mata penonton nih bukan sekedar serem, jumpscare, tapi juga dramanya kuat. Baru semenjak itu tawaran horor berdatangan karena dianggap dramanya itu juga udah kuat gitu. Jadi hanya itu sih, bukan yang anti, bukan nggak mau. Ternyata ya. Ternyata, jadi semua tergantung cerita.